Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Ainul Hayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang storytelling. Sebelum saya menjelaskan tentang storytelling, apakah sudah ada yang tahu apa itu storytelling? Jadi, storytelling adalah teknik penyampaian informasi yang menarik dan dapat mengubah perasaan audiens. Itulah pengertian dari storytelling. Storytelling juga memiliki jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya apa saja? Yang pertama yaitu fabel. Fabel sendiri yaitu dongeng yang menceritakan tentang kisah dunia binatang. Yang kedua yaitu legenda. Legenda sendiri dongeng yang berhubungan tentang kejadian suatu alam atau tentang yang berhubungan di suatu tempat, seperti legenda Malin Kundang, legenda Danau Toba, legenda Tangkuban Perahu, dan juga legenda Banyuwangi. Masih banyak legenda-legenda yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah mites. Mites sendiri yaitu dongeng yang menceritakan tentang dewa-dewa dan roh makhluk halus. Dan yang keempat yaitu sage. Sage yaitu dongeng yang memiliki unsur-unsur sejarah. Dan yang kelima yaitu parabel. Parabel sendiri yaitu dongeng yang menceritakan banyak sekali nilai-nilai pendidikan atau cerpen dan sederhana yang mengandung hikmah sebagai pedoman hidup. Itulah jenis-jenisnya. Lalu ada juga teknik storytellingnya. Ada 7. Apa saja? Yaitu yang pertama, benamkan audiens ke dalam sebuah cerita Anda. Yang kedua, ceritakan kisah pribadi Anda. Dan yang ketiga, buatlah ketegangan pada audiens. Dan yang keempat yaitu bawa karakter untuk hidup. Dan yang kelima yaitu tunjukkan, jangan ceritakan. Dan yang keenam, membangun start, yaitu something they will always remember moment. Dan yang ketujuh, akhirilah dengan canda tawa yang positif. Itu adalah 7 teknik storytelling. Hal yang perlu diperhatikan pada saat storytelling apa saja? Yang pertama adalah sikap. Pastikan Anda tetap tenang, santai, dan postur tubuh tegak. Tidak boleh bersender. Dan yang kedua adalah tangan. Pada saat kita di atas panggung, usahakan kita tidak boleh menunjukkan kegelisahan kita seperti menggenggam atau mengepal tangan terlalu kuat. Dan yang ketiga adalah penempatan tubuh. Gerakan ke arah pendengar adalah tanda kita percaya dan keterbukaan terhadap audiens. Dan yang keempat adalah raut wajah. Membangun koneksi dengan audiens, kita harus menenangkan dengan menunjukkan simpati dan minat kita terhadap audiens. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat storytelling. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis dari storytelling. Di sini, saya akan mencontohkan dari salah satu jenis-jenis storytelling itu, yaitu saya akan mencontohkan fabel. Baik, saya akan memulai. Saya akan menceritakan tentang fabel, yaitu tentang kura-kura dan monyet yang rakus. Nah, ini dia, yang ini si monyet dan yang ini si kura-kura. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan, hiduplah kura-kura dan teman-temannya. Mereka hidup saling rukun dan saling tolong-menolong. Pada saat itu, kebun kura-kura sedang panen. Kura-kura mengambil panen tersebut dan membagikannya kepada teman-temannya. Dan tiba-tiba muncullah si monyet mendekati si kura-kura. Dengan ia mengajak kura-kura untuk pergi ke pesta buah-buahan yang ada di desa seberang. "Hei kura-kura, maukah kau ikut denganku?" tanya si monyet. "Kemana memangnya monyet?" Kura-kura pun bertanya.
itu aku mengajakmu pergi ke sebuah pesta buah-buahan yang ada di desa seberang. Maukah kau ikut denganku pura-pura, ujar si monyet. Tapi aku tidak bisa meninggalkan kakakku. Aku tidak bisa, ujar si kura-kura. Ayolah, kura-kura, ikut saja denganku. Kau tidak ingin memiliki buah-buahan yang besar yang ada di desa seberang? Ujar si monyet dengan merayu. Tapi gimana ya? Ujar kura-kura dengan bimbangnya. Ayolah, kura-kura, ikut denganku. Di sana banyak buah-buahan, ujar si monyet. Baiklah monyet, saya akan ikut denganmu ke pesta buah-buahan, ujar si kura-kura dengan riangnya. Oke, besok kau bawa bekal yang banyak ya kura-kura, ujar si monyet. Keesokan harinya, monyet dan kura-kura berjalan bersama menuju pesta buah-buahan yang ada di desa seberang. Asik, aku akan makan banyak buah-buahan yang ada di tas kura-kura. Aku akan memakannya, ujar si monyet dalam hati. Tiba-tiba, si monyet meninggalkan kura-kura dengan membawa bekal pisang yang dibawanya. Lalu pisang itu habislah dimakan monyet. Karena bekal si monyet habis, monyet pun berbalik menemui si kura-kura. Dengan tidak malunya, dia berbicara. Kura-kura, bagilah bekalmu itu kepadaku, aku sangat lapar, ujar si monyet. Tidak bisa, ini kan adalah bekalku, monyet. Tidak mau, ini milikku, ujar si kura-kura. Karena kesal si monyet tidak dikasih bekal kura-kura, monyet pun melakukan berbagai macam hal untuk menjebak kura-kura. Monyet yang sangat licik itu membuat berbagai jebakan agar kura-kura itu terjebak, tetapi malah monyet yang terkena jebakannya sendiri. Tak lama, kura-kura yang sedang berjalan, datanglah sesosok pemburu dan dia membawa kura-kura pergi. Kura-kura pun meminta tolong kepada monyet, tetapi monyet hanya tertawa dan melihat kura-kura yang dibawa oleh sang pemburu dan mengikutinya kemanakah kura-kura itu pergi. Tidak disangka, kura-kura yang ditangkap oleh sang pemburu mendapatkan banyak sekali makanan. Dan si monyet yang melihat ini pun merasa sangat iri karena melihat kura-kura memiliki makanan yang banyak. Lalu si monyet pun menghampiri kura-kura dan bertanya, "Hei kura-kura, bolehkah aku minta sedikit?" Ujar si monyet. "Untuk apa kau datang ke sini? Kau tadi tidak mau menolongku, monyet," ujar si kura-kura. "Ayolah bagi, aku ingin sekali makanannya." "Tidak mau, ini milikku." "Ayolah, kau tidak kasihan dengan kakakmu jika tahu bahwa kau ditangkap oleh sang pemburu?" "Tapi bagaimana caranya aku lepas dari tali ini, monyet?" ujar si kura-kura dengan melas. Hei kura-kura, tenang saja, kan ada aku. Kenapa kau harus takut? Hei, aku akan membantumu. Dengan syaratnya makanan itu harus jadi milikku, bagaimana? Baiklah, aku akan lepaskan. Aku tidak bisa meninggalkan kakakku." Iya, tenang saja, ujar si monyet. "Oh, ya sudah, baiklah. Ini bagaimana caranya? Sini, kau lepas tali itu dan ikatkan tali itu ke aku. Dengan begitu kau akan lepas kura-kura." "Oh, iya juga ya monyet, ada kau. Baiklah, ini akan aku pasangkan talinya ke kau," ujar si kura-kura dengan senangnya. Lalu si kura-kura pun mengikat tali tersebut ke monyet. Monyet yang merasa sangat senang karena diikat, karena dia berpikir bahwa dia mendapatkan makanan banyak sekali dan si kura-kura tidak memiliki makanan. Karena si kura-kura sudah terbebas, kura-kura pun pergi meninggalkan sang monyet sendirian yang terikat. Lalu kura-kura pergi.
Disitulah si monyet sangat-sangat senang bahwa apa yang dia pikir, dia mendapatkan banyak sekali makanan, dia sangat senang. Padahal dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Lalu si monyet yang rakus dan licik itu memakan banyak-banyak makanan di situ. Lalu si monyet pun merasa mengantuk karena kekenyangan. Tidurlah si monyet tersebut. Pada saat monyet bangun, datanglah si pemburu. Si pemburu ini ternyata akan membawa monyet untuk dijual di pasar-pasar hewan. Si monyet pun berteriak-teriak, ingin pergi dan ingin kabur, ingin melepaskan dirinya. Tetapi sayang sekali, si monyet tidak bisa kabur lagi dari sang pemburu. Dan si monyet pun menangis terseduh-seduh dengan menyesali apa yang telah ia perbuat, yaitu dia telah berbuat licik, sombong, dan tidak mau tolong-menolong terhadap teman-temannya. Monyet pun hanya bisa menyesal saja. Pesan moral yang dapat saya sampaikan dari dongeng yang sudah saya sampaikan adalah yang berjudul Kura-kura dan Monyet yang Rakus adalah, jika kita memiliki akal pikiran dan kelebihan yang kita miliki, gunakanlah untuk membantu orang lain, bukan untuk menipu dan memanfaatkan orang lain. Itu akan membuat orang-orang kecewa terhadap kita dan dampak buruknya juga akan kita dapatkan. Nah, itulah yang dapat saya ceritakan atau contohkan tentang fabel, yaitu Kura-kura dan Monyet yang Rakus. Nah, semuanya itu adalah tentang storytelling yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.